Nggak lama setelah itu, Ardi sendiri ini nggak tahu, tiba-tiba ada sosok yang dia ini tiba-tiba duduk di atas peti itu. Pertama, Ardi itu bisa melihat jelas, dia bisa melihat ada kaki yang berbulu. Tapi Ardi ini melihat dengan jelas sekali kalau kaki ini bukan seperti kaki manusia. Kaki ini telapaknya ukurannya panjang sekali dan ada kuku-kuku yang menjulang keluar. Disitulah Ardi langsung melihat ke arah atas. Ternyata ada sosok ukurannya lumayan besar. Sosok ini seperti manusia, tapi wajahnya itu atau kepalanya itu mirip harimau. Dan dari situlah Ardi bisa melihat ada gigi yang menjulang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ardi dan Evan yang asalnya dari Yogyakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk cerita kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ardi. Ardi ini asalnya dari kota Jogja, dan cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2007, di mana waktu itu Ardi ini masih kuliah di salah satu kampus di Jogja. Jadi pada saat itu, di pertengahan tahun 2007, Ardi ini dapat tugas kuliah. Nah, tugas kuliahnya ini yaitu membuat sebuah video dokumenter atau film dokumenter berdurasi pendek, yang dimana saat itu semua mahasiswa yang ikut kelas ini harus membuat video dokumenter tersebut. Nah, peserta ini dibagi sekitar 7 kelompok. Dan Ardi ini karena dia sudah sering sekali membuat video dokumenter, jadi dia punya banyak stok. Dan karena temanya waktu itu adalah bebas, jadi Ardi nggak kesulitan. Dia punya banyak stok video dokumenter. Jadi dia nggak berpikir panjang, yang dikirimkan oleh Ardi adalah video pada saat dia ini membuat film dokumenter di sebuah pasar burung yang ada di Jogja. Nah, video inilah akhirnya dicek kembali oleh Ardi, ditambahkan title atau subtitle yang perlu ditambahkan di sana, dan ada pengurangan-pengurangan seperti instrumen musik, dan ada penambahan-penambahan sedikit. Setelah itu barulah video dokumenter ini diserahkan ke dosen tersebut. Nah, setelah beberapa hari kemudian, banyak dari kelompok-kelompok ini yang sudah menyelesaikan tugasnya. Dan Ardi ini penasaran kira-kira apa yang sudah dibikin oleh teman-temannya. Ternyata ada satu kelompok yang menarik perhatian Ardi waktu itu. Satu kelompok ini, dia sebenarnya pengen membuat video dokumenter tentang Sumpah Pocong. Yang waktu itu rencana mereka ini akan berangkat ke sebuah desa di Jawa Timur. Lebih tepatnya desa ini adalah desa di daerah Jember. Di sana kabarnya masih ada beberapa orang yang masih sering melakukan sumpah pocong. Ternyata banyak sekali kendala yang mereka alami, termasuk pada saat itu
belum ada orang yang melakukan sumpah pocong. Jadi karena kendala ini sangat banyak, akhirnya mereka pun membatalkan niat itu. Nah, tapi Ardi ini berpikir lain. Dia berpikir, kenapa ya kok dia nggak memikirkan hal itu? Padahal Ardi ini juga sangat tertarik dengan dunia-dunia semacam itu. Ardi sudah lama sekali ingin menyelami tentang pelaku-pelaku spiritual yang mereka ini sering bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Jadi pada saat itu, karena video dokumenter Ardi ini sudah diserahkan ke dosen, dia mulai berpikir ulang untuk merubah video tersebut. Dia ingin menyelami tentang dunia Ratu Roro Kidul atau pelaku-pelaku spiritual ini. Mulailah dia berangkat ke pantai Parangkusumo. Di sana dia cari informasi. Ternyata lebih banyak orang-orang yang ditemui Ardi ini tutup mulut. Mereka nggak mau membuka suara dan nggak mau cerita tentang hal itu. Hal itu terjadi sampai sekitar 3 harian. Akhirnya Ardi pun angkat tangan. Dia sudah nggak mau lagi untuk mencari bahan membuat video tersebut. Ya akhirnya Ardi berpikir, ya sudahlah, video yang sebelumnya aja lah yang dikirim. Nah, pada saat proses pengumpulan video-video dokumenter ini, mulailah mereka semua menonton video-video tersebut. Setelah itu, baru Ardi ini punya pikiran lagi. Dia pengen membuat video tentang Nyi Roro Kidul. Mereka pengen mewawancarai orang-orang yang mengaku pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Nah, dia mulai cari informasi. Nah, ada satu teman Ardi ini yang bernama Evan. Evan ini asalnya dari Kota Pati. Evan ini mengaku bahwa di kampungnya itu ada seorang paranormal yang dia ini sering sekali mendatangkan sosok Ratu Kidul. Nah, tentu Ardi waktu itu juga penasaran dan juga penuh tanda tanya. Biasanya pelaku-pelaku spiritual ini yang mengaku pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul, mereka ini biasanya berdomisili di pinggir-pinggir pantai selatan, biasanya di sekitar Parangkusumo, Parangtritis, maupun di daerah-daerah pantai di daerah Malang Selatan ataupun di Jawa Barat. Tapi ini beda. Paranormal ini tinggalnya di daerah Pati dan dia mengaku sering sekali mendatangkan sosok Nyi Roro Kidul. Karena hal menarik inilah akhirnya Ardi berdiskusi sedikit dengan Evan. Dia ingin dipertemukan dengan sosok paranormal tersebut. Akhirnya hari yang disepakati pun tiba. Hari itu hari Sabtu, Ardi dan Evan berangkat ke Pati menuju ke desanya Evan. Ketika sampai di sana, Evan masih mencari tahu lagi informasi keberadaan paranormal tersebut. Jadi kita sebut nama paranormal ini adalah Joko Lelono. Nah, Joko Lelono ini dikenal oleh beberapa penduduk itu sebagai seorang paranormal dan dia ini sering dipanggil dengan panggilan Mbah Lelono. Ternyata barulah ketika Ardi dan Evan ini bertemu dengan sosok Joko Lelono ini, ternyata Joko Lelono itu adalah orang yang masih muda, usianya sekitar 30 tahunan, rambutnya gondrong sebahu. Yang ada di pikiran Ardi awalnya, paranormal tersebut ini usianya sudah tua, karena banyak yang memanggil dia ini dengan panggilan Mbah. Ternyata orangnya masih usianya sekitar 30 tahunan. Hal menarik kedua yang dipandang oleh Ardi adalah usia paranormal ini yang masih terbilang muda. Dari situlah akhirnya Ardi kenalan dan di situ mereka ngobrol-ngobrol. Awalnya Ardi ini ngobrol di rumah Joko Lelono tersebut. Setelah ngobrol-ngobrol sekitar 1 jam, barulah Ardi ini paham. Ternyata paranormal ini atau si Joko Lelono ini memang sering mendatangkan sosok Nyi Roro Kidul. Dan umumnya pada saat dia ini mendatangkan sosok Nyi Roro Kidul itu untuk keperluan pesugihan. Banyak sekali pasien-pasien dari Joko Lelono ini yang datang dari luar kota, bahkan dari luar pulau, yang mereka ini datang niatnya untuk mencari pesugihan. Nah, Joko Lelono di sini menjelaskan sekali lagi ke Ardi dan juga Evan bahwa nggak semua orang bisa bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Kadang-kadang pada saat orang ini sudah datang dan berniat sudah pengen ketemu dengan Nyi Roro Kidul, pada saat semua sesaji sudah disiapkan, ternyata Nyi Roro Kidul nggak mau datang dengan alasan-alasan tertentu. Inilah yang akhirnya disampaikan oleh paranormal tersebut bahwa nggak semua orang bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Nah, karena Ardi ini sudah penasaran betul, akhirnya Ardi bilang ke Joko Lelono ini, kira-kira kapan Mbah saya bisa ketemu dengan sosok Ratu Kidul?
Nah, beliau bilang bahwa ya nanti nunggu ya. Saya sendiri juga nggak bisa menentukan waktunya kapan. Kalau ada pasien saya yang datang dan kebetulan dia ini mau ritual untuk pesugihan, nanti aku hubungi. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, Ardi dan Evan kembali ke Jogja. Dia mengikuti kuliah seperti biasa sampai 1 bulan, dia belum dapat kabar dari Joko Lolono ini. Akhirnya 3 bulan kemudian, pada waktu itu di sekitaran bulan September tahun 2007, Ardi ini mendapat info dari Evan bahwa paranormal Joko Lolono ini ngabari Evan. Dia bilang ke Evan kalau pada bulan itu ada satu keluarga yang asalnya dari Sulawesi ini yang berniat datang ke sana untuk mencari pesugihan, dan dia ini rencananya mau bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Setelah mendapat informasi ini, Ardi tertarik. Dia akhirnya bikin jadwal cuti kuliah. Dia pengen serius untuk membuat video dokumenter ini. Singkat cerita, berangkatlah lagi mereka. Ardi dan Evan ini menuju ke Pati, dan pertama kali ketika sampai di Pati, Ardi menuju ke rumah Evan. Dia menginap di sana 1 malam. Keesokan harinya barulah dia menuju ke rumah Joko Lolono ini. Begitu sampai di sana, satu keluarga dari Sulawesi ini belum juga datang. Baru sekitar jam 4 sore datanglah sebuah mobil dan turunlah 2 orang. Jadi ada sepasang suami istri yang mereka ini datang dari Sulawesi. Mereka datang ke Jawa ini dengan satu niat untuk mencari pesugihan Nyi Roro Kidul tersebut. Malam itu sesajen ini sudah disiapkan. Ada buah-buahan semacam pisang, apel, kopi pahit, dan juga di situ yang menarik Ardi ini adalah dia melihat ada 2 wadah yang isinya ini agar-agar. Ardi waktu itu penasaran, untuk apa ya agar-agar ini? Ternyata Joko Lolono ini menyebutkan bahwa ini adalah sesaji yang diminta oleh Nyi Roro Kidul. Setelah itu mereka pun melakukan ritual tersebut. Ternyata ritual ini dilakukan bukan di rumah Joko Lolono, tapi mereka harus berkendara lagi sekitar hampir 45 menit di sebuah ladang. Ladang ini dipenuhi banyak sekali pohon-pohon singkong dan juga pohon nangka. Nah, masuk sedikit sekitar 20 meter, di situ ada bangunan. Bangunan ini semacam rumah, tapi nggak lebih besar dari rumah Joko Lolono itu. Dan bangunan ini beratapkan genteng. Di sana itu gelap sekali. Penerangan hanya sedikit, hanya ada lampu 5 watt. Mereka pun dipersilakan masuk ke sana, dan Joko Lolono ini pesan ke Ardi dan juga Evan. Kalau kalian mau mendokumentasikan kegiatan ritual ini, tolong kameranya disembunyikan. Nah, Ardi ini waktu itu sudah punya handycam, dan dia sudah punya kamera DSLR yang dia bawa untuk keperluan video dokumenter ini. Nah, Joko Lolono ini pesen, nanti handycam itu kamu sembunyikan. Kamu pakai sarung, kamu sembunyikan di bawah. Karena nanti ketika rombongan Nyi Roro Kidul ini datang, mereka nggak akan mau datang di hadapan kita kalau kita ini bawa sesuatu untuk didokumentasikan seperti kamera atau handycam. Jadi sembunyikan handycammu itu. Nah, Ardi pun mengiyakan. Jadi malam itu sekitar jam 8:30 malam mereka sudah bersiap-siap. Ardi ini sama sekali nggak berdialog dengan pasangan suami istri dari Sulawesi itu karena mereka menolak untuk diwawancara. Jadi selama pembuatan video dokumenter ini, Ardi hanya mewawancarai paranormal Joko Lolono. Nah, sekitar jam 11:30 malam, barulah Joko Lolono ini keluar. Dia membawa 1 ayam cemani. Ayam cemani ini bawa, dan Joko Lolono ini bilang ke Ardi, mau ikut nggak? Saya mau menyembelih ayam cemani ini. Oh iya, ikut Ki. Ya sudah, ayo. Ikutlah Ardi dan Evan ini ke belakang, dan di situ paranormal tersebut, Ki Joko Lolono itu komat kamit, dan kemudian langsung menyembelih ayam cemani ini, dan darahnya itu ditampung di sebuah wadah kecil. Ternyata darah ayam ini masih digunakan lagi untuk ritual. Entah apa waktu itu, karena Ardi belum sampai pada proses ritual ini. Yang jelas darah ayam itu ditaruh di sebuah wadah dan dibawa oleh Joko Lolono masuk. Sedangkan ayam cemani yang sudah disembelih ini juga dibawa masuk tanpa dicabut bulu-bulunya, tanpa dimasak lebih dulu, dibawa bangkainya masuk ke dalam.
Setelah itu barulah Joko Lelono masuk dan pasangan suami istri dari Sulawesi ini pun masuk ke dalam suatu ruangan. Di situ ada peti. Peti ini, Ardi masih ingat, peti ini terbuat dari kayu jati dan kayunya itu terlihat tua. Nah, sengaja pada saat itu lampu semua dimatikan dan hanya diterangi dengan cahaya lilin. Ada sekitar 3 batang lilin di situ yang dinyalakan. Jadi cahayanya sangat remang sekali. Dan Joko Lelono ini pesan ke Ardi dan juga Evan, selama ritual nanti jangan ada suara sedikit pun. Kalau bisa jangan ada gerakan sedikit pun. Jadi mulailah latihan dari sekarang. Kalau misalnya kakimu kesemutan, kamu harus bisa mengatasi. Jangan sampai pergerakanmu itu mengganggu ritual ini. Nah, Evan pun bilang, iya Ki, siap Ki. Setelah itu mereka pun berdiam diri dan mulailah Ki Joko Lelono ini membacakan mantra tersebut. Mantra mulai dibacakan, nggak tahu apa yang dibacakan oleh Joko Lelono karena Evan sendiri awam dengan bahasanya. Yang jelas di tengah-tengah kalimat itu Joko Lelono ini menyebutkan nama Roro Kidul dan beberapa peribahasa Jawa. Setelah itu barulah suasana di luar itu memang beda. Suasana yang tadinya masih terdengar ada suara serangga, ada suara hewan-hewan malam, tiba-tiba berubah menjadi senyap. Gak lama setelah itu, Ardi ini dengar ada suara burung. Belakangan barulah Ardi tahu bahwa suara burung ini adalah suara burung hantu. Suara burung hantu ini terlihat mengitari atap rumah dari gubuk Joko Lelono tersebut dan kemudian dia ini kabur. Burung ini pun pergi. Dan gak lama setelah itu, mereka yang ada di dalam rumah itu mendengar ada kepakan-kepakan suara burung, entah suara kelelawar. Yang jelas ada suara kepakan sayap dan terdengar banyak sekali. Terlihat kalau beberapa burung ini atau beberapa kelelawar ini terlihat pergi dari sarangnya. Nggak lama setelah itu, Ardi sendiri ini nggak tahu, tiba-tiba ada sosok yang dia ini tiba-tiba duduk di atas peti itu. Pertama, Ardi itu bisa melihat jelas, dia bisa melihat ada kaki yang berbulu. Tapi Ardi ini melihat dengan jelas sekali kalau kaki ini bukan seperti kaki manusia. Kaki ini telapaknya ukurannya panjang sekali dan ada kuku-kuku yang menjulang keluar. Disitulah Ardi langsung melihat ke arah atas. Ternyata ada sosok ukurannya lumayan besar. Sosok ini seperti manusia, tapi wajahnya itu atau kepalanya itu mirip harimau. Dan dari situlah Ardi bisa melihat ada gigi yang menjulang keluar. Dan mohon maaf seperti tongos. Giginya ini tongos dan ada gigi yang keluar, giginya itu gigi taring keluar. Disitulah Ardi ini ngelihat ternyata inilah wujud siluman. Entah siluman apa, yang jelas untuk pertama kalinya Ardi ini melihat sosok ini. Di situ Ardi sudah nggak bisa melihat Evan ini seperti apa, Ki Joko Lelono seperti apa. Seolah-olah dia itu masuk ke sebuah ruangan di mana waktu itu dia sendirian. Jadi dia nggak bisa melihat lagi Evan, nggak bisa melihat lagi Joko Lelono, dan nggak bisa melihat pasangan suami istri dari Sulawesi itu. Dia sendirian di ruang itu dan dia melihat persis ada sosok ini. Nah, Ardi sendiri dia nggak ingat apakah waktu itu dia sudah mengarahkan handycamnya ke arah siluman tersebut atau enggak. Dia lupa. Dia sudah fokus dengan sosok yang menyeramkan ini. Nggak lama setelah itu dia ngelihat sosok siluman ini terlihat memakan sesaji yang sudah disediakan oleh Joko Lelono itu. Dia makan dan entah bagaimana caranya dia makan, yang jelas tangannya itu meraih buah-buahan tersebut. Dan gelas kopi itu juga diraih. Tapi Ardi nggak melihat cara dia makan. Tapi Ardi mendengar ada suara kunyahan-kunyahan. Dan setelah Ardi mendengar suara kunyahan-kunyahan itu, Ardi mendengar suara orang yang menyeruput minuman. Nah, disinilah Ardi itu yakin bahwa siluman tersebut ini sudah menghabiskan sesajen yang sudah disediakan oleh paranormal ini. Nah, setelah mendengar hal-hal yang aneh semacam itu, Ardi itu sempat tercengang untuk beberapa menit. Gak lama setelah itu, sosok ini pun menghilang. Setelah sosok ini menghilang, barulah Ardi bisa melihat lagi adanya Joko Lelono. Di situ dia juga masih bisa melihat Evan dan juga melihat pasangan suami istri ini. Tapi Ardi waktu itu nggak bisa ngomong banyak. Karena waktu itu Ardi melihat Joko Lelono ini masih membaca-bacakan mantra dan dia ini masih fokus pada ritualnya.
Jadi Ardi mengira bahwa ritual ini belum selesai karena dia belum bertemu sosok Nyi Roro Kidul. Dia mengikuti terus proses ini sampai pada suatu ketika setelah beberapa menit setelah kejadian itu dia mendengar ada suara lonceng yang gemerincing seperti suara kereta kencana. Nah, suara kereta kencana ini terdengar mengelilingi gubuk Ki Joko Lelono tersebut. Nah, anehnya kereta kencana ini berkeliling atau mengelilingi rumah Joko Lelono ini sebanyak sekitar 8 kali berturut-turut. Tentu Ardi waktu itu nggak bisa menghitung secara detail berapa kali kereta kencana ini berkeliling atau mengitari rumah Joko Lelono. Yang jelas lebih dari 8 kali. Setelah itu barulah kereta kencana ini terlihat menjauh. Setelah mendengar suara gemerincing kereta kencana itu, Joko Lelono itu berdiri dari tempat duduknya dan beliau keluar. Gak lama setelah itu, mereka pun akhirnya dipanggil untuk keluar juga. Setelah ada di luar, barulah Joko Lelono itu menyalakan rokoknya. Dan setelah menyalakan rokok, dia bilang ke semua orang bahwa ritual malam itu gagal. Kanjeng Ratu gak mau datang ke sini, dan yang tadi yang datang adalah jin baturnya, atau pengawal-pengawal dari kerajaan yang berupa siluman. Joko Lelono ini ngomong sekali lagi, adakah dari kalian ini yang sempat melihat sosok yang aneh, semacam siluman berkepala binatang atau apa? Ternyata nggak ada satupun yang angkat bicara. Nah, Ardi pun akhirnya angkat tangan. Ki, saya Ki yang lihat Ki. Kamu lihat Mas, gimana Mas wujudnya Mas? Lah Ardi cerita apa yang dilihat barusan. Pertama kali dia melihat kakinya itu seperti kaki hewan, tapi telapaknya panjang dan banyak sekali kuku. Dan dia juga sempat melihat ada kepala semacam kepala harimau, dan gigi dari sosok siluman ini itu terlihat tongos dan ada gigi taring yang keluar. Ternyata Ki Joko Lelono itu membenarkan apa yang dilihat Ardi, yaitu yang kamu lihat itu yaitu jin baturnya Ratu Kidul. Jadi sebenarnya Kanjeng Ratu itu sudah hadir kemari. Beliau sempat berputar-putar dengan kereta kencananya itu, tapi beliau ini nggak mau masuk ke sini, nggak mau hadir ke sini karena beliau merasa sesajennya kurang atau persyaratan yang saya sediakan itu kurang. Kira-kira kapan Nyi Ratu Kidul ini datang lagi kemari? Tapi waktu itu Ki Joko Lelono menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa dipastikan. Bisa 1 bulan lagi, bisa 2 bulan lagi, atau bisa nunggu sampai malam 1 Suro tahun depan. Jadi hal itu memang tidak bisa dipastikan, dan dari situ Ardi ingat bahwa dia pada saat mengikuti ritual tersebut bawa handycam dan handycamnya itu dalam keadaan nyala dan dalam keadaan merekam. Disitulah akhirnya dicoba dicek sekali lagi oleh Ardi. Ternyata ketika Ardi ini ngecek apa yang sudah direkam oleh Ardi di dalam pada saat proses ritual itu, ternyata nggak ada hasil satupun. Videonya itu gelap, hanya ada suara nging. Dan hal itu terjadi sampai sekitar 45 menitan selama Ardi merekam proses ritual ini. Setelah dicek lagi oleh Evan, ternyata memang benar. Nggak ada video satupun yang didapatkan, nggak ada gambar, dan yang ada hanyalah suara nging dan juga gambar yang gelap.